Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iskurniasi dengan nomor induk 5012139 untuk menanggapi diskusi 5 pada mata kuliah secara komparatif pendidikan dasar di berbagai metode. Diskusi kali ini akan membahas modul 4 mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Pada tugas kali ini, saya diminta pendapat mengenai bagaimana menyikapi fenomena pesatnya perkembangan teknologi dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI, dan pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana pendapat saya mengenai video pada materi penghayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Nah, pada video tersebut teknologi apa saja yang telah ditemui dan dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana persiapan sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sebagaimana kita ketahui bahwa AI memiliki banyak macam, dan salah satu bentuk AI yang sering digunakan yaitu ChatGPT. Untuk menjawab fenomena penggunaan AI dalam pendidikan, terlebih dahulu kita lihat kelebihan dari AI itu sendiri. Menurut Zulfikar Hardiansyah melalui kompas.com, beliau menjelaskan bahwa kelebihan dari ChatGPT yaitu menjawab pertanyaan secara natural dan cepat, membantu membuat tanggapan yang kompleks, membantu meningkatkan produktivitas, dan diintegrasikan ke platform lain, menghemat biaya operasional. Adapun kelebihan AI yaitu mampu memangkas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat menghemat biaya untuk tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, dapat menghasilkan pekerjaan yang konsisten, dapat memberikan layanan sepanjang waktu. Berdasarkan kelebihan tersebut, maka AI seperti halnya ChatGPT bisa digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang membutuhkan waktu yang cepat, kapan saja, di mana saja, sehingga dapat menghemat biaya. Adapun dalam pembelajaran dapat membantu membuat modul ajar, instrumen evaluasi, tes evaluasi, dan berbagai persoalan lainnya. Maka ChatGPT akan membantu sesuai dengan kata perintah yang kita inginkan. Selanjutnya kita lihat kekurangan dari ChatGPT dan kekurangan dari AI diantaranya yaitu informasi yang disajikan kurang akurat dan ambigu, pengetahuan terbatas, sumber yang tidak jelas, dan berpotensi melanggar hak cipta. Sedangkan kekurangan pada AI itu sendiri itu membutuhkan biaya yang mahal, menentukan tenaga teknis yang mendalam, tergantung data yang digunakan, hasil menjadi tidak akurat, kesulitan memahami konteks secara menyeluruh, dan meningkatkan pengangguran. Untuk menyikapi fenomena berdasarkan kelebihan dan kekurangan AI, maka saya akan lebih berhati-hati dalam penggunaan AI yang berpotensi pelanggaran hak cipta dan hasil yang tidak akurat. Karena hal ini akan mempengaruhi kualitas dari ide-ide yang ada dalam diri dan dapat menjerumuskan diri dalam berpikir kritis yang dikhawatirkan karena timbulnya dampak ketergantungan yang menyesatkan. Dan untuk sementara ini, saya belum pernah mengajarkan anak dalam penggunaan AI seperti ChatGPT. Saya hanya sebatas mengajarkan anak-anak melalui video pembelajaran, kuis interaktif, dan pencaharian dalam situs internet sesuai materi yang sedang dan atau akan dipelajari. Untuk menyikapi fenomena berdasarkan kelebihan dan kekurangan AI, maka saya akan lebih berhati-hati dalam penggunaan AI yang berpotensi pelanggaran hak cipta dan hasil yang tidak akurat. Karena hal ini akan mempengaruhi kualitas dari ide-ide yang ada dalam diri dan dapat menjerumuskan diri dalam berpikir kritis yang dikhawatirkan karena timbulnya dampak ketergantungan yang menyesatkan. Dan untuk sementara ini, saya belum pernah mengajarkan anak dalam penggunaan AI seperti ChatGPT. Saya hanya sebatas mengajarkan anak-anak melalui video pembelajaran, kuis interaktif, dan pencaharian dalam situs internet sesuai materi yang sedang dan atau akan dipelajari. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 mengenai tayangan video mengenai A Day Made of Glass 2, dalam video tersebut teknologi yang saya temui berupa kaca pintar, sensor interaktif,
wearable, dan AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, sekolah, hingga ke rumah sakit. Semuanya menyajikan gambaran masa depan penggunaan teknologi yang serba digital dan transparan. Saya sangat terkejut dan kagum. Secara saya merasa hal tersebut hanya ada dalam film-film high class yang jarang sekali saya tonton. Dan saya yang belum lama ini mengenal flat panel interaktif, otomatis bergumam betapa jauh tertinggalnya kita dengan negara maju tersebut. Karena untuk flat panel interaktif aja masih banyak sekolah yang belum memiliki. Bahkan satu sekolah satu flat panel interaktif pun dirasa kurang karena masih harus berbagi waktu dengan semua rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut, sehingga pemanfaatannya belum dapat dirasa memuaskan. Adapun persiapan saya sebagai pendidik, pada akhirnya saya harus terus belajar dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat. Saya juga harus dapat mengedepankan literasi digital dalam membimbing siswa, mampu mengintegrasikan teknologi secara bermakna dalam pembelajaran, dan waspada terhadap etika penggunaan teknologi tersebut agar dapat digunakan secara bertanggung jawab, bijak, dan etis. Berdasarkan pembahasan soal-soal tersebut, maka dapat kita rasakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat kita hindari. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, pengarah, dan pembentuk karakter dalam dunia pendidikan harus tetap menjadi sentral pendidikan yang inovatif dan kompeten menghadapi perubahan-perubahan baru seperti dalam video A Day Made of Glass 2 sebagai tantangan perkembangan zaman yang semakin di depan mata.